مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana dia telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah menyatakan puasa diwajibkan bagi kalian, umat terakhir. Puasa diwajibkan bagi kalian, umat yang terakhir, sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Apa tafsir ayat ini? Kita nukil dari tafsir As-Sa'di, Tafsirul Karimir Rahman. Yukhbiru ta'ala bima manna bi ala ibadihi bi annahu farada alaihim as-siyam kama faradahu ala al-umam as-sabiqah li'annahu min asy-syara'i wal awamir allati hiya maslahah lil khalqi fi kulli zaman. Ini tafsirnya As-Sa'di. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada umat yang terakhir ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada umat yang terakhir ini. Anugerahnya berupa apa? Ditetapkannya syariat puasa untuk umat yang terakhir ini. Puasa itu adalah syariat yang Allah tetapkan untuk segala umat di segala zaman sebelumnya. Kita mengetahui yang namanya syariat ada kalanya ditetapkan, kemudian untuk nabi yang berikutnya dihapus. Ada kalanya syariat yang lainnya Allah tetapkan, tapi kemudian dihapus, tidak diberlakukan untuk nabi yang berikutnya. Jadi untuk nabi itu saja. Tapi yang namanya puasa, syariat yang telah Allah tetapkan untuk seluruh nabi di seluruh zaman. Menunjukkan apa? Kata Syekh Sa'di, hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zaman. Menunjukkan puasa adalah syariat yang maslahat, yang cocok untuk seluruh manusia di setiap zaman. Umat yang terakhir tetap mendapatkan syariat ini anugerah yang luar biasa. Umat yang terakhir, umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap mendapatkan syariat yang cocok untuk seluruh manusia di setiap zaman. Seandainya Allah kehendaki umat yang terakhir gak usah mendapatkan syariat puasa, kan bisa saja, terserah Allah. Tapi Allah menghendaki tetap disyariatkan juga bagi umat terakhir. Ini adalah anugerah yang besar. Makanya di awal tafsirnya Syekh As-Sa'di menyebutkan yukhbiru ta'ala bima manna bi ala ibadihi. Allah memberitahukan melalui ayat ini bahwasanya Dia Ta'ala menganugerahkan anugerah untuk umat yang terakhir ini. Allahu Akbar. Sekarang misalnya begini, kalau di sekolah ada namanya OSIS, organisasi siswa intrasekolah, setiap tahun diganti kepengurusannya. Misalnya ada satu kebijakan yang diberlakukan di setiap angkatan, tahun ini diberlakukan, tahun berikutnya ada satu kebijakan yang ditetapkan terus, nggak pernah dihapus, karena itu cocok untuk setiap zaman, setiap periode. Begitu angkatan OSIS 2022 dihapus sama kepala sekolahnya,
Mereka nangis-nangis. Waduh, kenapa kebijakan ini dihapus? Ya terserah kepala sekolahnya toh. Ini kebijakan yang luar biasa. Setiap zaman saja diberlakukan. Kenapa begitu periode kami dihapus? Nangis-nangis. Ya terserah kepala sekolahnya dong. Kabarnya seperti itu. Jadi puasa adalah syariat yang maslahat, cocok untuk segala zaman, dan umat yang terakhir masih diberi kesempatan dengan syariat ini. Subhanallah. Ini tafsir As-Sa'di. Kemudian yang berikutnya, Nabi dikatakan oleh para sahabatnya memberikan kabar gembira. Nabi memberikan kabar gembira. Ini yang berikutnya ya, yang di bawahnya. Kita tidak terjemahkan, mohon maaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yubasyiru ashabahu ridwanullahi alaihim min hululihi. Kata Abu Hurairah, Nabi memberikan kabar gembira untuk para sahabatnya. Kira-kira apa? Kira-kira kabar gembira apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mengatakan, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, kira-kira apa? Ada bonus, ada diskon, kan begitu ya. Ada bonus, ada diskon. Nah ini Abu Hurairah mengatakan Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Ternyata kabar gembiranya berupa sabda beliau. Beliau bersabda, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini yang menjadikan para sahabat bergembira. Ada apa memang dengan bulan Ramadan sehingga para sahabat bergembira? Syahrul mubarak, syahrul, bulan penuh keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Di dalam bulan Ramadan itu Allah tetapkan puasa. Nah ini tadi kita sudah mengetahui syarat puasa, syarat yang cocok untuk manusia di segala zaman. Ditetapkan untuk umat yang Nabi terakhir juga. Ditempatkan di mana? Ditempatkan di bulan Ramadan. 1 tahun ada 12 bulan. 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di antara 12 bulan Allah menempatkan syariat puasa di bulan Ramadan. Maka ketika Nabi mengatakan telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan yang di dalamnya Allah wajibkan kepada kalian berpuasa, para sahabat bergembira. Apalagi yang menjadikan mereka bergembira? Nabi kelanjutannya bersabda, "Tuftahu fi abwabus sama." Pintu-pintu langit dibuka. Dalam riwayat yang lain, pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fi maradatu syaitan. Setan dibelenggu. Allahu Akbar. Kira-kira apa dampaknya? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu. Dampaknya apa? Dampaknya itu kaum muslimin mudah sekali tergerakkan untuk berbuat kebaikan. Dampaknya itu kaum muslimin sangat berkemudahan untuk mengejar bentuk-bentuk keutamaan. Pintu-pintu surga ditutup, pintu-pintu neraka, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Dan setan-setan yang selama ini mengganggu, setan-setan yang selama ini memberikan was-was, dibelenggu. Maka dampaknya luar biasa. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beribadah apa? Salat. Salat di malam yang turun Lailatul Qadar, berapa menit atau barangkali 1 jam, itu nilainya melebihi salat yang dilakukan selama lebih dari 1000 bulan, kurang lebihnya 83 tahun. Pernah nggak kita 83 tahun sholat terus? Ya mana pernah. Tapi cukup dengan sholat di malam Lailatul Qadar, kita mendapatkan nilai sholat lebih dari 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Allahu Akbar. Kita apa? Baca Quran. Baca Quran pas di malam Lailatul Qadar,
maka nilainya lebih hebat daripada baca Quran yang dilakukan selama 1000 bulan alias 83 tahun. Allahu Akbar. Ini adanya di dalam bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan adalah ghanimah bagi umat Nabi yang terakhir ini. Apakah Nabi yang sebelumnya tidak mendapatkan keutamaan ini? Enggak. Umat Nabi yang terakhir saja. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah. Kenapa Allah memberikan keutamaan yang luar biasa berupa Lailatul Qadar? Beribadah sebentar di suatu malam yang turun Lailatul Qadar nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, biar tidak kalah dengan umat yang sebelumnya. Umat yang sebelumnya umurnya panjang-panjang, fisiknya gede-gede, ibadahnya kuat-kuat. Sementara umat yang terakhir umurnya pendek-pendek, fisiknya kecil-kecil. Orang yang tinggi 2 meter mungkin jarang. Lah orang dahulu tingginya belasan meter, gede-gede, gunung dipahat, mana ada sekarang mahat gunung. Dan disebutkan dalam satu riwayat, ada seseorang dari Bani Israel, malamnya sepanjang malam qiyamul lail, siangnya jihad, malamnya lagi qiyamul lail, siangnya jihad, dan dilakukan selama 1000 bulan. Umat Nabi yang terakhir tidak mungkin bisa mengejar ibadah ini. Siang malam full ibadah, malamnya qiyamul lail, siangnya jihad. Terus demikian sampai 1000 bulan. Umat Nabi yang terakhir diperkenankan Allah untuk mengejar nilainya tanpa dengan perbuat yang serupa. Cukup apa? Beribadah di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar diletakkan di bulan apa? Diletakkan di bulan Ramadan. Betapa Ramadan ghanimah untuk umat Nabi yang terakhir. Kemudian yang berikutnya, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni adam lahu illa siyam huwa li wa ajzi bihi fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulfatu famis saim atyabu indallahi mirihil miski. La khulfatu famis saim atyabu indallahi mirihil miski. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang disandarkan sampai kepada Allah. Kalau yang disandarkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya hadis marfu'. Kalau disandarkan sampai kepada sahabat, tidak sampai pada Nabi, namanya hadis mauquf. Kalau disandarkannya tidak sampai kepada sahabat, sampai kepada tabi'in, namanya hadis maqtu'. Nah, ini hadis qudsi. Nabi meriwayatkannya dari Allah Azza wa Jalla, tapi tidak termasuk Al-Quran. Setiap amalan manusia kembali untuk dirinya, kecuali puasa dia untukku. Kita jadi mikir, memang ada ibadah yang bukan untuk Allah. Seluruh ibadah kan untuk Allah. Kok dalam hadis ini disebutkan setiap amalan kembali kepada manusia, yang kembali kepada Allah puasa saja. Jadi selainnya gimana dong? Wong semua ibadah untuk Allah kok. Orang barangkali bingung. Tapi melihat kelanjutan hadis ini, itulah jawabannya. Allah berfirman, wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Aku yang akan membalas puasanya. Maksudnya apa? Seluruh ibadah telah Allah tetapkan pahalanya minimal 10 kali lipat, otomatis. Bapak Ibu berbuat amal baik apapun sudah otomatis dapat pahala minimal 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falu asyru amsalihha. Tadi yang dibaca imam ketika salat maghrib. Man jaa bil hasanati falu asyru amsalihha. Orang yang berbuat kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, setiap kebaikan apapun. Bapak Ibu sekarang bermajelis ilmu. Misalnya nilainya berapa? Si fulan A mengikutinya dengan sungguh-sungguh, misalnya nilainya 9, misalnya dalam hitungan matematika kita 9, berarti dia mendapatkan pahala 90.
Mungkin ada kawan kita yang ikut taklimnya sekedar ikut sambil ngantuk-ngantuk, nilainya misalnya 6. Berarti pahalanya 60. Jadi dilipat gandakan 10 kali lipat sudah otomatis. Sampai 700 kali lipat, sampai lebih dari itu sudah kehendak Allah. Itu sudah kehendak Allah. Tetapi yang Allah tetapkan minimal 10 kali lipat. Sementara puasa tidak pernah ditetapkan. Puasa tidak pernah ditetapkan, Allah rahasiakan. 10 kali lipat enggak. 10 kali lipat untuk selain puasa. Tapi puasa dirahasiakan. Puasa dirahasiakan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Dan ternyata puasa bukan saja Ramadan. Ada puasa selain Ramadan. Terkait dengan Ramadan, maka kita akan melihatnya ini sesuatu yang luar biasa di dalam bulan Ramadan. Memang ghanimah untuk umat Nabi yang terakhir. Kemudian yang berikutnya, halaman yang berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufadati syayatin. Hadis Imam Muslim. Maknanya sama, tapi riwayatnya berbeda. Kita nukilkan untuk memperkuat. Abu Hurairah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Yang menjadikan suasana Ramadan suasana yang sangat kondusif untuk kita beribadah. Makanya kan Nabi bersabda, man khurima khairaha faqad khurima. Siapa yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan sungguh sangat-sangat rugi. Wong Ramadan kebaikannya sedemikian rupa, kok orang nggak dapat Ramadan, nggak dapat kebaikannya, sangat rugi. Nanti kita jumpai hadisnya. Sekarang yang berikutnya, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan sawfadati syayatin wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futat abul jannah falam yughallaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir wallahi walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin wa Tirmidzi wa sahahu al-Albani. Allahu akbar, luar biasa sekali. Ini hadis Abu Hurairah. Beberapa poin yang pertama sama dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya ketika Ramadan datang, sejak awal Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu pun yang ditutup, kata Nabi. Ini penegasan. Pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pun yang terbuka. Kemudian yang berikutnya, An Nabi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Al Bukhari wa Muslim. Salat 5 waktu. Tadi asar ke maghrib. Asar kita salat, datang maghrib. Maka dosa yang kita berbuat di antara 2 waktu berguguran. Ini maghrib. Nanti kita salat isya, maka dosa yang ada di antara maghrib dan isya Allah gugurkan. Kemudian kita salat isya, nanti subuh, nah maka dosa yang ada di antara keduanya Allah gugurkan. Demikian pula salat Jumat ke salat Jumat, demikian pula Ramadan ke Ramadan, menggugurkan dosa-dosa. Mungkin kalau dihitung-hitung orang jadi bingung. Lah, kalau sholat 5 waktu di antara masing-masing sholat sudah menggugurkan dosa, dan itu kan selama 1 tahun ada sholat terus, lalu buat apa Ramadan ke Ramadan ada penggugur dosa? Lalu buat apa Jumat ke Jumat? Wong semuanya sudah digugurkan dari waktu ke waktu. Kadang bisa saja orang bertanya begitu.
Sama seperti orang yang bertanya, kalau puasa Arafah sudah menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun berikutnya, tahun depannya ada Arafah lagi, kok puasa lagi? Ya nggak usah lah, kan sudah include dari tahun kemarin. Kadang-kadang orang bertanya begitu. Jawabannya adalah menghapus dosa 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya, kalau puasanya masuk nominasi, masuk kriteria dalam penilaian Allah. Kalau tidak masuk kriteria, maka tidak memiliki fungsi tadi. Tidak memiliki fungsi menggugurkan dosa setahun sebelumnya, setahun berikutnya tidak memiliki, maka perlu diperbaiki dengan puasa yang berikutnya, biar disempurnakan. Seandainya puasanya dengan kualitas masuk nominasi, qualified, masuk memenuhi syarat untuk menggugurkan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya, tapi kok tetap puasa ya tahun depannya, ya puasa Arafah ya, kan sudah memenuhi syarat untuk menghapus dosa setahun sebelumnya, setahun setelahnya, kok masih tetap puasa ya? Iya, puasa itu bukan saja untuk menghapus dosa, tapi puasa itu banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Yang pertama, untuk terus melatih jiwa. Yang kedua, untuk menambah pahala-pahala. Kalau memang sudah memenuhi syarat menghapus dosa setahun sebelumnya, setahun berikutnya, maka untuk menambah pahala-pahala. Yang ketiga, agar derajatnya Allah tinggikan. Sama seperti hadis yang sekarang kita baca, di antara sholat ke sholat menghapuskan dosa, di antara sholat Jumat ke sholat Jumat menghapuskan dosa, Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa. Iya, jika sholat yang kita lakukan, Jumat yang kita lakukan, Ramadan yang kita berRamadan masuk persyaratan, memenuhi syarat, maka sesuai dengan fungsinya. Kalau tidak, maka butuh disempurnakan lagi. Kalau sesungguhnya sudah memenuhi syarat, maka puasa tidak terkait dengan menghapus dosa saja, tapi terkait dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Terus melatih jiwa untuk menambah pahala biar banyak, dan untuk meninggikan derajat sehingga surganya Firdaus, amin. Nah demikian. Jadi kadang-kadang orang bertanya, makanya saya nulis buku, terkadang ditanyakan, ini yang kita cantumkan juga. Termasuk kadang orang bertanya, kalau hari kiamat hari Jumat, kan negara-negara Jumatnya berbeda-beda karena waktunya bergantian, gimana kiamatnya? Nah semacam ini juga kadang ditanyakan. Nah tapi nggak kita bahas, kita lanjutkan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahima anfu rajulin dzukirat indahu falam dzukirtu indahu falam yusalli alayya, wa rahima anfum rajulin tahul alaihi ramadan thumma salaha qabla an yughfara lahu, wa rahima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah, rawahu Tirmidzi, sahahu al-Albani. Ada 3 macam orang yang sangat celaka seseorang. Siapa? Namaku disebut dan dia tahu, kok gak bersolawat. Ja'an nabiyyu, diam, mestinya kan sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, dengar Rasulullah tapi diam, itu celaka. Mestinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namaku disebut di sisi dia tapi dia diam, celaka. Yang kedua siapa? Orang yang mendapati bulan Ramadan, dia masuk bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan selesai berlalu, dia tidak diampuni oleh Allah, celaka orang yang kedua. Karena bulan Ramadan itu sesungguhnya sangat mudah sekali untuk orang mendapatkan rahmat pahala ampunan. Loh kok ada orang gak dapat? Sangat rugi. Yang berikutnya sekarang,
Kalau tadi berbicara tentang keutamaan Ramadan, sekarang akan kita bahas Ramadan adalah bulan disyariatkan puasa di dalamnya. Bulan disyariatkan puasa di dalamnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum, dan seterusnya. Ayat ini diantara poinnya adalah puasa yang telah diwajibkan untuk umat Nabi yang terakhir juga sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, Allah tempatkan di dalam bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kok Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Ada peristiwa apa turun Al-Quran, ada peristiwa apa turun Al-Quran. Itu namanya ayat sababi, ayat yang terkait dengan sebab. Dan lebih banyak Al-Quran itu bukan sababi, tidak ada satu sebab Allah turunkan, itu malah lebih banyak. Berarti kan berangsur-angsur 23 tahun. Iya, loh kok diturunkan di bulan Ramadan? Maksudnya adalah sekaligus 114 surat itu dalam bulan Ramadan, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Langit pertama ada Baitul Izzah, langit yang ketujuh ada Baitul Ma'mur. Kalau di bumi ada Ka'bah. Nah, diturunkan ke Baitul Izzah di langit pertama, baru dari langit pertama diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi yang dimaksud bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunan Al-Quran, itu diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz. Nah, di bulan Ramadan inilah yang Al-Quran diturunkan, puasa ditempatkan di situ. Kemudian ayat ini berbicara tentang tata cara puasa dalam Islam awalnya bagaimana. Ini kan bahasa Arab semua, kita sampaikan terjemah bebasnya. Awal puasa dalam Islam itu bagaimana? Apakah sudah seperti sekarang yang kita lakukan ini? Enggak. Gradually, berangsur-angsur. Kalau mau lebih jelas nanti baca tafsir ayat ini. Jadi Allah wajibkan puasa Ramadan, tetapi belum diwajibkan secara tegas sebagaimana sekarang ini. Wajib puasa Ramadan, yang mau puasa puasa, tapi kalau tidak mau bayar fidyah, masih milih. Yang puasa, yang tidak mau bayar fidyah. Sampai kemudian hukum ini dinasakh, dihapus. Yang membayar fidyah adalah yang tua saja, yang sakit. Yang bayar fidyah adalah yang tua, yang sakit. Yang selebihnya wajib berpuasa. Kenapa Allah tetapkan penetapan hukum bertahap semacam itu? Allah Al-Hakim, zat yang penuh hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan nggak mungkin keliru. Karena ketika langsung diwajibkan puasa sebulan, orang akan berat kaget. Dan bukan syarat puasa saja, syarat-syarat yang lainnya juga demikian. Khamr haram. Apakah dari awal khamr haram? Oh enggak. Pengharaman khamr enggak langsung sekaligus dari awal khamr haram, enggak. Tapi bagaimana? Gradually. Pertama Allah menyatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang judi dan khamr. Jawab Muhammad, jawab ada manfaatnya, ada mudaratnya, tapi mudaratnya lebih besar. Belum pengharaman. Kemudian suatu ketika dijumpai orang sholat, bacanya terbalik-balik, salah-salah,
Kemudian turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat ketika kalian mabok. Akhirnya orang ngatur waktu, sholatnya masih berapa lama, sehingga ketika waktu sholat datang pengaruh mabok sudah hilang. Wah, masih lama minum-minum khamr dulu, mabok. Nanti pas datang waktu sholat pengaruhnya sudah hilang, sholat normal. Belum diharamkan? Belum. Sampai kemudian diharamkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min amali syaitan. Ini pengharaman khamr gradually. Tentang perang juga begitu, jihad yang pertama perang Badar, apakah kemudian Allah langsung keluar hadapi mereka? Enggak. Kalau pengen tahu, Masya Allah, baca surat Al-Anfal, bagaimana tahapannya, indah sekali. Nah, jadi bukan saja puasanya gradually, tetapi pengharaman khamr dan juga syariat jihad. Nah, jadi ini poin yang kedua, Ramadan adalah bulan disyariatkannya puasa, yang puasa merupakan syariat yang cocok untuk segala zaman karena kemaslahatan yang sangat besar. Umat yang terakhir masih diberikan syarat ini dan ditempatkan di bulan Ramadan. Ramadan luar biasa. Yang berikutnya sekarang, Ramadan bulan diperintahkan banyak qiyamul lail di dalamnya. Boleh nggak setiap hari kita qiyamul lail berjamaah? Yuk nanti malam tahajud berjamaah. Besok setiap hari tahajud qiyamul lail berjamaah, nggak boleh. Kalau jarang-jarang silahkan, tapi kalau setiap hari nggak boleh. Tahajud berjamaah dan setiap hari, dan diperintahkan bahkan lebih utama adalah di bulan Ramadan. Man qoma ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang salat bersama imamnya sampai selesai, dicatat pahala salat semalam suntuk. Jadi diperintahkan qiyamul lail dalam bulan Ramadan berjamaah. Kalau selain Ramadan tidak boleh, nggak boleh. Kalau sesekali silahkan. Sudah isa nih. Mungkin kita adzan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibnu Umar. Ibnu Umar di sini sholat di dalam bulan Ramadan hingga ketika manusia sudah pergi dari masjid, dia mengambil bejana air dan keluar ke masjid, kemudian dia sholat terus dan tidak keluar hingga sudah sholat subuh. Jadi baru keluarnya subuh. Allahu Akbar. Ke masjid, manusia sudah bubar, dia sendiri terus sampai subuh. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini memang dijual beberapa riwayat demikian. Orangnya sangat terdepan di dalam masalah kebaikan. Ketika Nabi bersabda tentang orang yang melayat orang sakit, kemudian sampai orang meninggal dunia, sampai menyolati, sampai mengantarkan pemakaman 2 qirot. Dia mengatakan terlalu banyak kirot-kirot yang saya lewatkan. Ada orang sakit saya tidak nyolati, tidak mengantarkan ke pemakaman. Banyak mayat-mayat, jenazah-jenazah yang saya tidak hadir. Sejak saat itu tidak pernah terlewatkan. Setiap kali mengetahui jenazah pasti datang menyolati dan pasti mengantarkan ke pemakaman. Termasuk Abdullah bin Umar ketika Nabi bersabda tentang masalah salam, Assalamualaikum waalaikumsalam, itu kan pembahasannya panjang, banyak hadis-hadis tentang salam. Suatu ketika dia ngajak kawan, ayo kita ke pasar. Apa kata kawannya? Ke pasar, ente menjual, ente membeli, atau ente mau beli, atau ente supplier? Enggak penjual, enggak pembeli, enggak supplier, enggak mau beli. Ngapain ke pasar? Loh, kalau kita duduk berdua di sini begini, kita salam, Assalamualaikum, ente waalaikumsalam, sudah selesai. Coba kalau kita ke pasar, kita ketemu banyak orang, kita ucapin salam, kita mendapatkan jawaban. Betapa banyak fadilah kita pergi ke pasar, ucapin salam ke setiap orang, sampai seperti itu. Ini Abdullah bin Umar. Waktunya sudah habis, mungkin saya tambah sedikit bahwasanya qiyamul lail tidak ada batasan rakaat. Yang Nabi lakukan 11 rakaat,
atau 13 rakaat, tetapi secara qaul Nabi mengatakan qiyamul lail matsna matsna, 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat, jadi nggak ada batasan. Yang sudah sempat i'tikaf di Masjidil Haram itu sholatnya ba'da isya sampai tengah 12, tengah 12 rehat sampai tengah 1 mulai lagi sampai subuh atau sampai sahur. Jadi sepanjang malam kalau 10 hari terakhir di sana. Kalau di sini memungkinkan monggo, kalau tidak karena belum semuanya siap maka masing-masing kita yang menghidupkan, karena memang Ramadan adalah bulan berbanyak-banyakan qiyamul lail. Ini saja, terima kasih dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا